Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali bertemu di eh, mata kuliah metode penelitian ya. Jadi seperti janji saya di pertemuan sebelumnya bahwa kali ini kita akan sedikit ya bahas tentang uji statistik dalam penelitian ya. Memang di sini khususnya sih penelitian kuantitatif ya. Itu kan ya. Jadi uji statistik dalam penelitian ya. Lihat. Jadi memang analisis uji statistik kuantitatif ya. Ya, analisis ini terdiri dari ya yang kita akan bahas itu adalah kesamaan, uji kesamaan dan perbedaan, uji hubungan, korelasi dan keterkaitan, lalu uji prediksi atau regresi ya, dan juga uji persyaratan analitis data ya. Nah, kita lihat sebelumnya kalian silahkan isi presensinya dulu ya di learning. Iya, terlihat ya. Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik ya. Jadi memang untuk kalian gunakan ya untuk metode penelitian kuantitatif itu kan numerik tuh ya. Jadi harus ada hitung-hitungan secara analisis statistik ya. Nah, biasanya analisis ini terbagi ke dalam dua kelompok nih ya. Yang pertama statistik deskriptif ya. Nah, kita bahas nih. Apa sih itu statistik deskriptif ya? Statistik deskriptif itu adalah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan berupa data mentah atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, histogram, poligon atau logif ya. Atau juga ukuran penempatan ya seperti median, menghitung mediannya, kuartilnya, desilnya dan persentilnya ya. Lalu juga ukuran gejala pusat atau nilai sentral ya, rata-rata nya, mediannya dan modusnya. Lalu ada simpangan baku, angka baku ya, dan kurva normal, korelasi dan regresi linier ya. Ya, parameter-parameter seperti mean ya, lalu median, modus ya, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya ya. Pada statistika deskriptif yang perlu disajikan adalah ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah ukuran pemusatan data distribusi frekuensi ya. Ukuran statistik ini cocok untuk data nominal dan data ordinal ya, atau data kategorik ya. Nanti kita bahas apa itu ordinal, kardinal ya, atau nominal. Sementara nilai mean ya adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous ya. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang paling sering muncul ya. Tuh, nanti kita lihat ya. Berikutnya, kalau kita gunakan statistik inferensial ya. Kalau tadi kan deskriptif ya. Jadi deskriptif itu biasanya lebih ke menggambarkan demografi ya secara bentuk kondisi secara mendeskripsikan data saja ya. Kalau ada statistik di deskripsi. Nah, yang kedua, kalau statistik inferensial ya. Jadi statistika inferensial itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data ya atau contoh.
atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian diolah dan dianalisis, ya, sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan awal mengenai keseluruhan data induknya atau populasi, yang selanjutnya sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Kalau di penelitian berarti kan di nanti kesimpulan akhirnya, ya, lalu juga hasilnya seperti apa, ya, di bab 4-nya itu. Statistika inferensial diadakan sebagai pendugaan, ya, parameter, ya, nilai tengah. Lalu juga membuat hipotesis, ya, serta melakukan pengujian terhadap kebenaran hipotesis tersebut. Nah, kalau kemarin kan kita tahu tuh hipotesis itu apa. Hipotesis itu adalah kesimpulan awal, ya. Jadi prediksi awal. Nah, untuk memastikan, memvalidasi apakah kesimpulan hipotesis itu valid atau tidak, ya, benar atau tidak, itu harus diuji menggunakan statistik inferensial, ya, sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum, ya, yang bisa digeneralisasi. Kesimpulan dari data khusus untuk menyimpulkan secara umum disebut sebagai kesimpulan induktif karena prosesnya adalah induksi, ya. Sebaliknya, kesimpulan dari data umum untuk menyimpulkan data khusus, nah, jadi dari umum dulu ke khusus itu, ya, jadi penyimpulan data yang sifatnya umum lalu disimpulkan secara khusus itu disebut kesimpulan deduktif, ya, karena proses penarikan kesimpulannya adalah deduksi, ya. Deduksi itu dari umum, data yang umum lalu disimpulkan secara khusus. Kalau induksi, ya, kalau induktif itu, ya, jadi kebalik, jadi kesimpulan dari data yang khusus, ya, disimpulkan secara umum, gitu, generalisasi, ya. Itu untuk inferensial. Nah, kesimpulan deskriptif dan kesimpulan inferensial itu seperti apa, ya? Nah, berbeda dengan pengertian statistik deskriptif dan statistik inferensial, dalam penarikan kesimpulan pada statistik dibedakan antara kesimpulan deskriptif dan kesimpulan inferensial. Dalam menarik kesimpulan pada sebuah kegiatan penelitian, ada kesimpulan yang ditarik, disimpulkan berdasarkan data populasi atau data sampel, bergantung dari data yang digunakan dalam penelitian itu sendiri, ya. Nah, kesimpulan yang ditarik berdasarkan data populasi untuk menyimpulkan karakteristik data populasi yang dianalisis atau diamati, maka kesimpulan tersebut disebut kesimpulan deskriptif, ya, yaitu kesimpulan dari data populasi untuk menyimpulkan sebaran data populasi itu sendiri, gitu. Kalau deskriptif sih kesimpulannya seperti itu, ya. Jadi dari data yang ada itu disimpulkan, ya, disimpulkan dari data itu sendiri, gitu, ya. Nah, kalau inferensial itu seperti apa? Nah, kesimpulan inferensial itu merupakan kesimpulan yang didasarkan pada sebaran data sampel, tetapi kesimpulannya untuk menyimpulkan data populasi, ya, jenis secara generalisasi. Metode ini disebut juga statistika induktif, ya, karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada informasi dari sebagian data saja, ya, tidak umum kan. Dari sebagian dan data yang khusus itu disimpulkan secara umum, gitu. Itulah induktif, ya. Nah, jadi itu metode kesimpulan secara inferensial. Pengambilan kesimpulan dari statistika inferensial yang hanya didasarkan pada sebagian data saja, sebagian, ya, yang menyebabkan sifat tak pasti, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan
dalam melakukan metode-metode statistika inferensial. Tuh, jadi makanya kalau menggunakan teknik statistika inferensial itu kan ada batasan data ya, batasan sampel. Tidak asal saja misalkan jumlah maksimal sampelnya atau minimal sampelnya itu berapa. Ya, itu kan dari sebagian kecil ya yang secara eh, spesifik ya. Lalu disimpulkan untuk kesimpulan yang luas, lebih general gitu. Makanya harus tahu teori-teori peluang mutlak ya untuk melakukan metode statistika inferensial ini supaya tidak ada kesalahan dalam validasi data ya. Tuh. Nah, sekarang ya ke variabel lagi, sedikit saya review ya, variabel. Karena kalian harus tahu dulu variabel itu apa. Lalu nanti kan kita bisa tahu di situ tarikan datanya yang dibutuhkan untuk variabel A apa, untuk variabel B apa. Ya, kita lihat nih. Variabel itu adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek. Ya, jadi nilai atau sifat dari objek penelitian. Yaitu bisa individu atau kegiatan. Ya. Si variabel itu bisa individu atau bisa juga kegiatan. Ya. Yang memiliki variasi tertentu antara suatu objek dengan objek lainnya. Apabila objek penelitiannya adalah manusia, maka sebagai variabel pada manusia pada manusia merupakan suatu atribut manusia. Ya, umumnya merupakan karakteristik seperti misalkan ya, ini kan objek manusia biasanya variabelnya manusia. Ya, atributnya itu biasanya seperti misalkan intelijensia ya, misalkan pendidikan terakhir, jenis kelamin, lalu sudah menikah atau belum misalkan ya. Itu kan pendidikan gitu kan. Dan sikap misalkan ya. Nah, variabel juga dapat berupa karakter atau barang ya, atau jasa atau eh, kegiatan ya, misalkan ya, berupa karakter, barang atau jasa atau kegiatan seperti kuat, harga misalkan ya, baik, misalkan, cepat besar dan sebagainya. Ya, itu misalkan variabel-variabelnya ya atau atribut-atributnya. Secara umum, variabel dibagi atas dua, ya. Apa aja itu? Satu variabel independen dan variabel bebas, ya. Jadi variabel yang pertama variabel dependen atau variabel bebas. Apabila ada hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel y dan variabel x, ya. Dan jika variabel y itu disebabkan oleh variabel x, maka si variabel y ini adalah variabel dependen, ya. Sedangkan x adalah variabel independen. Nih, ya. Tuh kan. Variabel dapat dilihat sebagai variabel aktif dan variabel atribut, kan? Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Lalu variabel atribut itu adalah satu, misalnya variabel dependen dan bebas, ya. Apabila ada hubungan antara kedua variabel, misalnya antara variabel y dan x, ya. Dan jika variabel y itu disebabkan oleh variabel x, maka variabel y adalah variabel dependen, ya. Atau variabel yang terikat ya, nggak bebas dia. Kalau misalnya dia
disebabkan oleh variabel X. Nah, kalau variabel X-nya itu baru disebut variabel bebas ya. Tuh. Dua, variabel dapat dilihat sebagai variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Ya, variabel atribut disebutnya. Kita lihat ya. Contoh lah, contoh misalkan ya. Variabel dependen ya atau variabel yang terikat. Itu kan variabel yang disebabkan oleh variabel independen atau variabel bebas ya atau X misalkan ya. Misalnya gini ya. Misalkan kemarin coba kemarin tuh judul dari Rini apa kemarin judul dari Rini Rin? Halo Rin, judul kemarin tuh apa Rini? Judul Rin? Judul usulan penelitiannya? Sistem pembantuan AI untuk prediksi prestasi pada siswa di SMA Negeri 1 Purwadadi dengan menggunakan metode algoritma C45 berbasis ChatGPT, Pak. Nah, itu coba mana variabel terikatnya. Variabel dependen ya, variabel terikatnya. Berarti variabel yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh variabel bebas. So, mana apa coba sebutan variabel Y-nya apa? Yang Rini barusan sebut. Ayo, sok yang lain bantu. Variabel Y-nya mana? Jadi variabel yang disebabkan oleh variabel lainnya. Ya. Nah, kita tentuin dulu nih variabelnya. So, ini apa aja variabelnya tuh? Ada berapa variabel di topik yang hari ini barusan? Coba. Sok, ada berapa? Ada Jadi berapa, Rin? seperti gitu, Pak. Ya, Seperti target yang bakalan diprediksinya gitu, Pak. bukan. Coba tulis di situ di chat. Coba tulis ininya, judulnya. Coba lihat. Saya lihat ya, saya lihat nih judul yang ini dulu nih. Iya, aplikasi prediksi pada siswa menggunakan algoritma C4. Ini mah yang lama ya. Coba tulis Rin, yang Baru, baru. Pak. Cuman ini tadi kan aplikasi prediksi pada siswa menggunakan algoritma C4. Yang baru, yang lama yang baru. Cuman ini kan Yang Pak. ya. Ini yang baru, Pak. Oh, yang dikirim ke email kan? Nih, sok tulis mana di chattingnya coba. Udah, udah. Iya, nih ya sistem pembuatan. Ini kebalik, iya. AI, AI ya sistem. Jadi gini nih, Rin ya, saya koreksi nih. Bagusnya gini, judulnya ya, kita lihat. Bagusnya begini, jadi
ya. Kita lihat nih prediksi prestasi apa tadi siswa, ya prediksi prestasi siswa, satu variabel tuh ya, prediksi prestasi siswa, satu variabel. Berbasis ChatGPT, ya. Kan C4.5 studi kasus SMA 1 Purwodadi, ya. Tuh, lihat. Coba lihat ya. Nih, jadi saya koreksi untuk yang ini ya. Judulnya. Coba lihat chatnya ya di sini. Jadi kan asalnya sistem pembantuan AI ya untuk prediksi prestasi pada siswa di SMA Purwodadi ya menggunakan metode algoritma C4 ya. Berbasis ChatGPT. Tadi saya koreksi ini. Jadi prediksi prestasi siswa ya. Nih. Prediksi prestasi siswa berbasis ChatGPT menggunakan algoritma C4 ya. Studi kasus SMA Purwodadi Subang. Nah, cobain. Ini variabelnya ada berapa biji? Oh, jadi kan lebih mudah kalau yang saya buat nih ya. Oh, yang lain berapa biji variabelnya? Tadi kan variabel itu bisa objek ya, bisa kegiatan, bisa barang, bisa apa orang, nah, kan ya. So, Rin, Ada 3 bukan, Pak? oh, apa aja? Yang pertama itu variabelnya prediksi prestasi siswa berbasis ChatGPT. Kemudian yang kedua menggunakan algoritma C45. Nah, yang ketiga itu yang studi kasusnya SMA Negeri 1 Purwodadi Subang, Pak. Oh, salah ya, salah. Ya, variabelnya saya tulis nih ada 3 ya. Yang pertama itu adalah prestasi, ya kan kegiatan atau objek kegiatan atau barang ya prestasi ya prestasi siswa kan itu yang pertama ya. Lalu yang kedua apa? Itu kan jasa atau kegiatan ya atau karakter misalkan ya. Yang kedua adalah eh, penggunaan ya chat GPT-nya. Itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah pengambilan keputusan menggunakan itu algoritma ya. Algoritma C45. Ya, nih. Ya, coba lihat di chat.
Jadi di sini variabelnya ada 3. Pertama prestasi siswa, lalu ChatGPT-nya, lalu juga apa algoritma C4-nya. Ya, tuh. Ya, ngerti ya? Sampai ini ngerti nggak? Di kalau misalnya SMA 1 Purwodadinya itu, misalkan ya, itu kan studi kasus atau tempat, misalkan ya, tempat yang tidak diukur. Itu kan nggak diukur ya. Nah, jadi variabel itu yang diukur. Variabel itu adalah suatu yang diukur nanti, yang akan diukur. Kan? Jadi prestasi siswa kan diukur tuh. Ya, mau di SMA manapun juga bebas, makanya karena di sini adalah studi kasusnya di Purwodadi Subang gitu. Mau di SMA di Bandung boleh gitu kan, tapi kan pakainya sama, metodenya juga bisa dan pasti beda hasilnya nanti. Tuh, jadi itu tidak diukur, yang diukur adalah prestasi siswanya, ya dia mengukur menggunakan apa kan objek tuh ya penggunaannya. Di sini kan bisa variabel itu adalah eh, jasa jasa kegiatan atau objek barang ya bisa kan. Ya, atribut-atributnya nih. Ini bisa ke ChatGPT-nya, itu kan jenis aplikasinya, kan penggunaan ChatGPT-nya, ya. Menggunakan ChatGPT ya ini. Ini. Terus diambil pengambilan keputusan dengan fungsi dari algoritma C45 itu kan digunakan untuk pengambilan keputusan misalkan ya. Sistem prediksi kan. Untuk sistem prediksi itu menggunakan algoritma C45. Jadi ada 3 gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi, untuk variabel Y-nya mana? Variabel dependen ya. Variabel eh, dependen itu variabel terikat. Nih, jadi dia nggak bisa bebas. Si variabel itu tergantung pada variabel bebas. Variabel Y-nya dulu kita tentukan. Ini ada nggak variabel Y-nya dulu? Cobain, ada nggak variabel Y-nya dulu? Jadi variabel yang tergantung kepada atau disebabkan oleh variabel X. Kalau si ChatGPT itu digunakan buat apa tuh, Rin? Nantinya. Rin, Ya, Pak. si ChatGPT itu digunakan buat apa? Harus tahu dong. Buat buat ini Pak, buat seperti mengetahui gitu lebih lebih cepat gitu, mempermudah guru lah gitu Pak. Kalau Dari misal C45-nya, kalau C45-nya buat apa? C4 untuk pengambilan keputusan, misalkan yang tadinya nilai sekian, siswa ini nilainya sekian, terus kan setelah adanya ChatGPT itu berubah menjadi nilai sekian, misalkan seperti itu Pak. Jadi kita lebih tahu perubahannya dari yang sebelumnya memakai ChatGPT bagaimana dan sesudah memakai ChatGPT itu gimana gitu Pak. Nah, berarti kan kita udah tahu nih ya. Berarti variabel dependennya apa? Sok, Rin. Variabel yang disebabkan oleh variabel bebas. Seperti nilai rata-rata gitu Pak. Nah, bukan dari 3 variabel ini ya. Mana yang disebut variabel dependen atau variabel yang terikat? Mana dari 3 ini? Ayo, Rin. Dari 3 ini ya, dari 3 variabel ini, mana yang variabel Y? Ayo, kan tadi udah dibilang kemarin ini juga. Si ChatGPT itu digunakan ya untuk menambah ya
prestasi siswa kan, itu kan ya. Jadi siswa itu dia pakai ChatGPT kan? Iya, Pak. Nah, di situ udah jelas. Jadi mana yang variabel Y, mana variabel X-nya? Di tiga ini mana? Tiga variabel ini. Ayo yang lain, Lista, Fahmi, Pak, ya. Toh, prestasi siswanya bukan, Pak. ya, jadi prestasi itu kan prestasi. Prestasi siswa itu kan dia dipengaruhi ya, dia tergantung pada apa? Pada alat yang namanya pendukung untuk itu, mendukung itu adalah ChatGPT. Jadi kan si siswa itu tergantung kepada bagaimana dia menggunakan ChatGPT dengan baik supaya nilainya prestasinya bagus, betul kan ya? Itu. Jadi variabel Y-nya itu adalah prestasi siswa, variabel Y-nya itu X-nya itu adalah yang ini variabel independen bebas ya, itu adalah penggunaan ChatGPT-nya, menggunakan ChatGPT-nya ya. Itu. Jadi di sini yang pertama X variabel Y-nya itu adalah prestasi siswa, yang ke variabel X-nya itu variabel bebasnya itu penggunaan ChatGPT ya. Lalu di sini pengambilan keputusan menggunakan algoritma C45. Nah, berarti kan ini udah variabel bebas ya, si algoritma C45 itu ya. Dia digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari variabel ini variabel 1 dan 2 yang ini ya, variabel prestasi siswa ya dan variabel ChatGPT-nya. Gitu ya. Jadi ini alat untuk mengukurnya sih ya, keputusan. Itu kan ya itulah sekilas ya. Nah, jadi tahu kan mana variabel Y dan mana variabel X ya. Dari definisi juga jelas ya, variabel Y itu yang terikat. Jadi dia itu nggak akan menghasilkan kalau tidak ada variabel X, kalau tidak ada variabel bebas. Si prestasi siswa itu tidak akan ada hasilnya kalau tidak ada penggunaan ChatGPT kan, ya. Tuh kan. Berikutnya kita ke data dan jenis data. Ya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan ya. Dapat berupa angka, lambang atau sifat. Ya, data tuh ya. Dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary, ya pengertian data adalah things known or asumsi, ya. Yang diketahui atau asumsi. Yang berarti bahwa data itu sesuatu informasi yang diketahui atau dianggap ya, anggapannya ya atau asumsinya. Nah, diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta atau bukti, sementara data yang dianggap sebenarnya masih diragukan ya atau hanya opini saja. Nah, data memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau fenomena sehingga data bisa didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Oleh karena itu, data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh, merupakan data yang relevan, bukan anggapan ya. Bukan, sekali lagi saya tekankan di sini, itu bukan anggapan yang kebenarannya itu diragukan ya. Jadi nggak boleh kalian ngambil itu kan, wah perkiraan saya Pak begini, nah itu nggak boleh ya. Harus relevansinya ada, reliable-nya juga ada ya, faktanya ada, buktinya ada. Tuh ya. Nah, jenis data dapat dibagi antara lain ya berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya.
Jenis data menurut sifatnya ada dua, ya. Data kualitatif dan data kuantitatif, ya. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Misalnya apa? Kuesioner pertanyaan tentang susunan suasana kerja, itu kan bisa narasi ya, banyak. Susah ya diangkatkan kan kalau suasana kerja. Ya, narasi atau wawancara ya, suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit, atau gaya kepemimpinan ya yang dinarasikan. Berarti kan biasanya diwawancara tuh ya, atau dideskripsikan. Nah, data kuantitatif itu data kuantitatif, data yang berbentuk angka jadinya. Misalnya harga saham ya, itu yang secara numerik langsung ya. Besarnya pendapatan dan lain-lain. Itu kan numeriknya udah jelas langsung. Tapi bisa juga kualitatif, data kualitatif diangkakan ya. Data kualitatif itu diangkakan ya. Kan kalau kualitatif itu biasanya ada pelayanan ya, misalnya ya, pelayanan. Nah, itu bisa diangkakan, bisa dikuantitatifkan. Misalkan kalian kalau misalnya pakai ojol ya, pakai eh, apa, beli di marketplace kan ada di situ kan. Coba berikan rating ya. Rating itu kan jasa layanannya. Rating untuk layanan pengirimannya 1-5 itu kan. Terus kualitas barangnya misalkan 1-5. Itu kan data kualitatif ya, yang dikuantitatifkan. Nah, itu bisa ya. Tapi tidak semua kualitatif bisa dikuantitatifkan ya gitu. Karena biasanya kalau tidak bisa dikuantitatifkan karena kebutuhan data yang lebih lengkap, lebih terinci, itu kita adakan dengan wawancara langsung ya. Tuh. Oke, berikutnya ya, jenis data menurut sumbernya. Data internal ya. Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya suatu perusahaan, sekolah, karyawan, misalkan ya. Dan tadi kan yang hari ini kan sekolah ya, itu kan modalnya atau jumlah produksinya dan lain-lain. Data eksternal adalah data dari luar organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya apa? Daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan, misalkan ya. Seperti itu, data eksternal, misalnya pelayanan dari konsumen, nah itu kan data eksternal. Jenis data menurut data perolehannya. Ada data primer ya. Data primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview atau observasi. Itu adalah data primer ya, langsung ya dikumpulkan. Nanti kalian pastikan datanya data primer ya. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dan disatukan oleh studi-studi literatur di sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain ya. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Misalkan kalian mau mencari data jumlah mahasiswa yang terdaftar ya di Universitas Mandiri. Nah, berarti kan itu kalian bisa pakai data sekunder ya atau data sekunder ya. Minta ke BAK kan seperti itu. Tapi untuk data primernya untuk data hasil pelayanan atau kepuasan siswa, nah, kalian harus menggunakan data primer ya, karena langsung kan ke siswanya dikumpulin sendiri. Itu ya. Oke, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data silang ya, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan
dan kegiatan pada waktu tersebut. Ya, itu ya. Misalnya apa? Data penelitian yang menggunakan kuesioner, yaitu data silang. Kalian pasti pakai data ini ya. Data silang namanya waktu pengumpulannya. Data berkala ya, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk dilihat perkembangan suatu kejadiannya selama periode tersebut ya. Misalnya perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk misalkan ya. Seperti itu. Sekarang ke skala data. Skala data merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas beberapa jenis skala yang bervariasi. Pengukuran adalah pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. 3 buah kata kunci yang diperlukan dalam memberikan definisi terhadap konsep pengukuran. Kata-kata kunci tersebut adalah angka, penetapan, ya, dan aturan. Pengukuran yang baik harus mempunyai sifat isomorfosim ya, dengan realita. Prinsip isomorfosim ini artinya terdapat kesamaan yang dekat antara realitas sosial yang diteliti dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran. Tuh, ya, kalian harus melihat ini juga ya skala datanya. Oleh karena itu, suatu instrumen mengukur dipandang baik apabila hasilnya dapat merefleksikan secara tepat realitas dari fenomena yang hendak diukur ya. Ada 4 skala pengukuran data. Tadi yang saya bilang awal ya, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Nah, skala data untuk ukuran nominal ya adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan oleh objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan ikatan atau tingkatan apa-apa. Contohnya apa? Contohnya skala data nominal jenis kelamin misalkan ya. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu kan? Artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan ataupun sebaliknya. Nah, dalam sebuah penelitian biasanya akan diberi simbol angka sebagai perbedaan. Misal, jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, jenis kelamin perempuan diberikan simbol angka 0 misalnya. Simbol angka di sini hanya untuk membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa 1 lebih besar daripada 0 dan sebagainya. Ya, itu adalah jenis data nominal ya, jenis kelamin contohnya. Nah, lalu skala data ordinal sekarang, ukuran ordinal ya. Apa saja di situ? Angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran nominal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tinggi atau sebaliknya. Contoh apa? Contohnya skala data ordinal sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, atau biasa saja, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, itu ya. Nah, pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatannya. Gitu. Jadi kalian mungkin nanti akan banyak menggunakan data nominal dan ordinal ya pasti ya. Ya, di dalam sebuah penelitian kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka, misalkan 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk tidak setuju misalkan. Angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, angka 1 untuk sangat tidak setuju. Gitu. Ya, kalian biasanya menggunakan ini ya, dari rata-rata sih. Gunakan skala data ordinal ya. Walaupun mau pakai yang skala data nominal, misalkan gender bisa saja ya, tergantung tujuan penelitiannya tadi.
Berikutnya, skala data ukuran atau interval. Contoh, skala data interval suhu, misalkan ya. Misalkan suhu ruangan, misalkan memiliki suhu 100 Celcius, 15 Celcius, 15 derajat Celcius. Nah, ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 100C di sini bukan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala 0 bukanlah nilai yang mutlak. Nah, berikutnya skala rasio skala. Ukuran yang mencakup semua ukuran sebelumnya ditambah dengan suatu sifat lain, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut, ya, nilai sesungguhnya yang mutlak dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol, karena itu interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata suatu kelompok. Ya. Dibandingkan dengan titik nol, karena pada titik nol tersebut, maka ukuran rasio dapat dibuat berperkalian ataupun pembagian. Ya. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Contoh, ya contoh nih ya, lihat skala rasio. Misalkan apalah tinggi badan, ya tinggi badan Ulan adalah 190, sedangkan tinggi badan Ahmad adalah 195 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Ahmad dengan Ulan adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Ulan 2 kali lebih tinggi dari Ahmad. Ya, contoh lain misalnya nilai ujian matematika Tono 50, sedangkan nilai ujian Tony adalah 100. Nah, ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Ya. Nah, skala ukuran ini bisa digunakan tadi misalkan yang judulnya yang ini ya. Itu bisa kan. Tuh ya. Berikutnya statistik inferensial ya. Kan? Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data yang didapatkan, ya dipaparkan secara grafik misalnya, itu saja cukup ya deskriptif. Maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya, ya sudah ada upaya untuk apa? Mengadakan penarikan kesimpulan. Nah, dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis ya yang telah dilakukan. Kan biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, gitu kan. Dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasi kan, terhadap populasinya. Oleh karena itulah statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif ya. Dari data yang khusus itu digeneralisasi itu hasilnya, kesimpulannya itu berupa generalisasi. Ya, berdasarkan jenis analisisnya. Statistik inferensial terbagi ke dalam 2 bagian ya. Apa saja itu? Analisis korelasional misalkan ya. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh ya. Nih antara 2 buah variabel atau lebih ya. Itu adalah ini adalah statistik inferensial untuk jenis analisis korelasi ya. Dalam analisis korelasi ya, variabel bebas atau dependent variable yaitu variabel yang kebenarannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain ya, variabel terikat di sini atau variabel dependen ya,
yaitu variabel yang kebenarannya dipengaruhi oleh variabel yang lain ya, atau dipengaruhi variabel bebas ya. Variabel dibagi ke dalam dua bagian nih, apa aja? Ya, misalnya kan kita lihat nih, yang tadi kan variabel terikat dan variabel bebas. Ya. Misal ya, penelitian tentang hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan. Jumlah sales itu merupakan variabel bebas dan volume penjualan itu sebagai variabel terikat atau Y. Contoh penelitian yang berupaya untuk mencari korelasinya, hubungannya antar variabel di atas adalah, ini contohnya ya, contoh-contoh judulnya biasanya. Hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Ya, gitu. Otomatis kan di sini kita mau lihat kalau salesnya banyak kan apakah si penjualan itu meningkat atau tidak. Tuh, kan itu harus dibuktikan. Ya. Nih, di sini misalkan kalian ada di perusahaan apa A misalkan ya. Salesnya banyak tapi penjualannya omsetnya misalkan 1 miliar misalkan ya. Nah, sebaliknya perusahaan B salesnya itu pas-pasan. Terus hasil penjualannya itu sama 1 miliar. Nah, apakah ada hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan atau tidak? Tuh, maka kalian lakukanlah penelitian ya. Ini cari variabel apa terikatnya, lalu mana variabel bebasnya kan. Itu kan hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan ya, misalkan ya. Ini untuk yang variabel bebasnya, variabel terikatnya, misalkan penjualan sebagai variabel terikat ya, volume penjualan. Variabel bebasnya itu adalah jumlah salesnya. Ya, tuh kan. Lalu hubungan antara penghasilan orang tua dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ya, kayak tadi. Kayak tadi misalkan kita bisa cari satu judul lagi buat ini misalkan ya. Hubungan antara penggunaan ChatGPT dengan hasil belajar siswa di SMA 1 apa? Pagaden. Ya, tuh kan. Itu bisa tuh satu judul lagi misalkan ya. Kalau ini kan pakai nya yang tadi itu menggunakan algoritma C45 ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan dengan analisis statistik ya. Statistik inferensial misalkan ya. Seperti tadi. Lalu misalkan contoh lagi berikutnya pengaruh tayangan media televisi terhadap minat belajar anak. Nih, pengaruh nggak misalkan ya si tayangan televisi terhadap minat belajar anak, atau misalkan yang Fahmi misalkannya dia akan mau ngambil tentang e-commerce dan apa tuh tadi teh yang mana teh Fahmi lupa saya yang Fahmi teh halo nih masih ada nggak? Itu Tokopedia Pak kayak gitu. Apa sih judulnya sama teh coba tulis. Sebentar Pak. Oh, yang Fahmi teh apa ya, tulis ya, kita lihat nih. Saya mau tahu kalau misalnya ya yang Rini mah kan dia pakainya bukan statistik ini ya, untuk analisisnya dia pakai algoritma C4 ya, tapi itu juga lebih bagus divalidasi dengan statistik ya. Yang Rini ya bisa kan. Berarti kan prediksi. Nah, kalau yang Rini kan ada prediksi tuh. Prediksi itu nanti kita gunakan regresi linier ya, itu misalkan ya. Coba Mi sambil jalan ya. Nah, berikutnya sekarang masih ke analisis korelasional ya. Penggunaan masing-masing teknik analisis tersebut sangat tergantung pada jenis skala datanya.
Skala data terdiri dari misalkannya data nominal ya, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan orang tua, hobi, dan sebagainya. Nah, itu data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang seperti tingkat ya, pendidikan, jabatan, ranking kelas, dan sebagainya. Lalu juga menggunakan data interval atau rasio ya, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat diangkakan. Contohnya penghasilan, prestasi belajar ya. Tadi kan Rini menggunakan data interval rasio ya, prestasi belajar, tinggi badan, tingkat kecerdasan, volume penjualan, dan sebagainya. Lalu untuk menentukan jenis analisis korelasi yang tepat dalam sebuah penelitian, terlebih dahulu harus melihat jenis data dari variabel-variabel yang diteliti. Sebagai panduan ya, kita lihat nih tabel 1 disajikan sebagai jenis analisis korelasi berdasarkan skala datanya. Jadi kalian harus tahu dulu skala datanya apa. Nih ya. Yang tabel pertama. Nih. Ya, ini tabel 1 nya, skala datanya nominal, ini ordinal, ini interval ya. Variabel independen atau bebasnya itu ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini misalkan nominal, ordinal ya. Kita gunakan apa? Ini jenis analisisnya ya. Untuk misalkan tipe datanya nominal ya, itu bisa gunakan koefisien regresi ya, atau kontingensi ya. Kan? Lalu ini untuk interval kita bisa gunakan ya, jenis variabel bebasnya itu adalah jenis datanya interval, kita gunakan diskriminan analisis misalkan ya. Lalu untuk variabel dependennya itu ordinal, lalu si variabel bebasnya itu ordinal juga ya, kita bisa gunakan rank Spearman atau kendal ya. Di sini ini adalah analisis jenis analisis korelasinya ya. Itu ya, nanti kalian tinggal browsing seperti apa kalau misalnya data variabel dependennya ini ordinal, lalu data variabel independennya apa ya, ini kita bisa lihatnya di sini ranknya. Nah ya, untuk menentukan analisis data korelasional yang tepat, nah dalam sebuah penelitian lebih dahulu kita harus lihat jenis data dari variabelnya ya, variabel dependen maupun variabel dependennya. Kayak tabel 1 yang tadi disajikan. Nah, sekarang analisis komparasi. Ya, kalau tadi kan analisis korelasi, sekarang analisis komparasi. Compare, dibandingkan. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Ya, penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data sama dan banyak sedikitnya kelompok. Ya, nah, jenis-jenis analisis komparasi kalian bisa dilihat di tabel 2 yang di sini. Nih ya, kita lihat di sini. Di sini misalkan untuk jumlah kelompoknya, kalau dua kelompok ya, kita gunakan apa? Ya, kita gunakan misalkan jenis datanya nominal, jenis skala datanya nominal. Kita gunakan kelompok di sini adalah dua kelompok independen. Kita berarti gunakan chi kuadrat ya. Kalau misalnya dia data variabel yang diujinya di sini adalah ordinal, lalu jumlah kelompoknya 2, misalkan ya, kita bisa gunakan kuadrat ya. Ini chi kuadrat misalkan ya. Nah, lalu untuk data interval, terus misalkan kita ada dua kelompok yang mau dibandingkan ya. Lalu data di sini adalah kelompoknya itu independen ya. Kita bisa menggunakan t-test ya, t-test ataupun quality test ya. Itu.
Nah, kalau misalnya lebih dari dua kelompok ya, dua kelompok yang dibandingkan ya, banyak misalkan yang dibandingkannya. Nah, kita gunakan ya untuk data interval ya. Untuk data interval kita gunakan analisis varians ya atau ANOVA ya, ANOVA. Nah, kalau misalnya data ordinal lebih dari dua kelompok kita gunakan chi-kuadrat atau uji median ya. Tuh kan. Tuh, bisa dilihat di sini ya langsung gampang. Misalnya dua kelompok dibandingkan, misalkan kelompok yang menggunakan tadi ChatGPT ya dengan kelompok yang tidak menggunakan ChatGPT pada siswa. Nah, berarti kan dua ya, dua kelompok yang Rini berarti datanya apa? Di situ kan data data interval kan, datanya data interval ya. Kita bisa gunakan dua kelompok mah di sini. Berarti kan data yang menggunakan kelompok pengguna ChatGPT dan pengguna bukan menggunakan ChatGPT berarti dua. Nah, di sini adalah jumlah kelompoknya independen kan, berarti gunakan t-test bisa ya. Rini juga bisa tambahkan di situ untuk mengetahui perbandingan kelompok yang menggunakan ChatGPT dan yang tidak. Karena kita gunakan analisis statistik t-test nih untuk yang Rini, misalkannya dua kelompok tadi. Itu ya, sampai sini paham? Mana yang pahami? Ini ya. Nah, ini pahami ya. Efektivitas dan efisiensi e-commerce, aplikasi e-commerce itu dibalik ini. Ya. Maksudnya gimana sih ini? Efektivitas, efisiensi e-commerce. Aplikasi Gojek, oh berarti di sini atau ada ya. Kan e-commerce-nya gini aja paling ya. Efisiensi e-commerce-nya tuh maksudnya apa nih? Nih, efisiensi ya aplikasi Gojek. Coba nih ini ya, coba lihat tuh ya. Efektivitas efisiensi aplikasi Gojek. Kalau e-commerce-nya itu buat kan aplikasi Gojek ini juga ya. Itu aplikasi transportasi ya. Kalau e-commerce itu kan jual beli barang ya. Berarti beda ya. Jadi gini saya sarankan gini nih. Efektivitas dan efisiensi aplikasi Gojek ya. Inilah dia tepa Baliut. Ini ya. Ini sih kurang variabelnya masih ambigu satu ya. Ini ada dua ya. Harus kita cari dulu nih efektivitas efisiensi aplikasi ya. Si Gojek ya, dan transportasi online. Maksudnya apa mendukung atau apa? Nih, Mi, sangat gini nih. Ya. Nih ya aplikasi efisiensi dari segi apa dan efektivitas dari segi apa, Mi? Kira-kira yang mau diukur apa tuh, Mi? Efisiensi dari segi apa dan efektivitas dari segi apa? Si Gojek itu nanti. Tadinya mau diukur dari kan di aplikasi Gojek itu ada pengantaran barang ya Pak. Ya, jadi yang mana? Kan banyak fiturnya tuh. Nggak bisa semuanya. Pusing nanti capek karunya kaminya juga. Mau Oke. apa? Kan di situ fiturnya banyak tuh. Pilih salah satu atau dua lah. Terus dihubungkan dengan apa? Misalkan ya, misalnya kalau yang antar barang itu kan fiturnya itu agak susah, misalkan ya.
agak ribet. Nah, mau diukur nggak itu kalau misalkan digunakan di masyarakat Subang? Ya, itu bisa. Nah, ini kalau misalnya gini, buat apa dulu nih? Efektif nggak sih aplikasi Gojek, pesan pesan online atau mau kemana nih? Mau apa yang diukur dulu, kami? Mau yang antar atau kirim barang atau pesan makanan atau apa mau e-money ya, e-money yang GoPay misalkan. Mau yang mana nih? Mau GoFood, mau GoSend, mau Gojek, mau apa? Kalau paling di GoFood aja, Pak. Ya, masalahnya Hmm, di mana tuh yang GoFood tuh biasanya? ya, Masalahnya apakah di pemakainya masih kurang paham, pemakainya masih bingung, atau misalnya fiturnya kebanyakan di GoFood, misalkan ya, jadi membingungkan. Nah, mau yang diukur apa nih? ya paling ketidakjelasan dari fitur yang berlebihan mungkin, Pak. Terus dari Ada segi referensi nggak? Ada referensi nggak, Pak? eh, Cari dulu ya, referensinya. Pak, ada Referensi kok. misalkan si Gojek itu kalau misalnya aplikasi yang untuk fitur GoFood ya, itu teh di masyarakat Subang masih bingung. Nah, itu ada yang menjelaskan itu nggak dari koran, dari misalkan penelitian lainnya, paper lainnya. Nah, itu harus jelas dulu dari mana dulu. Itunya jangan kata sendiri ya. Sok cari dulu. Ada nggak masalah dari yang GoFood itu, banyak masalahnya itu ya untuk mensupport layanan konsumen itu di mananya. Nah, itu harus cari. Harus cari ya. Baik, Di Pak. saya contohan yang gini nih ya, Ben. Iya ya, saya pilih. Oh, ya saya sederhanakan tuh supaya minimal tahu gitu kan apa yang diukur, lalu kita batasi ya, jangan semua gitu ya. Karena berat nanti kalau semua tuh berat tuh. Cok. Bisa sih. Nah, dari segi apa efektivitas dan efisiensinya itu dari segi apa ya? Dari segi misalkan kecepatan layanan ya. Itu kan. Itu kan itu. Ka- se- Kalau cepat dia efektif. Kalau enggak berarti kan tidak efektif. Kalau dia mahal berarti tidak efisien. Kalau dia murah, terjangkau, dia berarti efisien ya. Gitu kan? Jadi harus tahu dulu efektivitas itu dari tingkat kecepatan ya, dan layanan, atau kecepatan dan target capaian. Kalau efisiensi itu adalah dari nilai harga ya, atau secara ekonomi ya. Secara ekonomi misalkan mahal, murah, nah itu kan ya. Tuh, jadi efisiensi itu adalah pelayanan yang memudahkan dengan harga yang terjangkau. Nah, itu adalah efisien ya. Jadi misalkan saya kasih contoh ya, misalkan tadi harus jelas batasannya dulu. Itu kan kalau tadi Rini jelas ya batasannya adalah di SMA kan.
SMA mana? SMA 1 ya. Pegadaian ya. Lalu untuk apa? Untuk batasan juga dikasih batasan sama ini di penggunaan ChatGPT dalam apa? Hasil pencapaian apa tadi, prestasi ya. Prestasi itu harus ada nanti keluar parameternya apa aja prestasi itu ya, indikatornya apa aja prestasi kan harus keluar. Sekarang di sini efektivitas dan efisiensi itu indikatornya harus tahu Fahmi apa dalam aplikasi itu apa sih yang menjadikan efektif dan efisiensi ya harus ada tuh ya di GoFood terutama misalkan ya kita batasi jangan semuanya kan kalau Gojek mah kan dia semua kan di Gojek itu ada fitur GoFood, GoSend ya ada Gojeknya sendiri itu banyak. Nanti kan karena harus mengoleksi data dari berbagai fitur tersebut, makanya dibatasi hanya ke GoFood saja, misalkan ya. Jadi supaya lebih ringan juga buat pahaminya, gitu. Nggak semua data diambil. Alasannya kenapa? Kalau saya tanya nih, kalau GoFood kenapa nggak Gojek ya? Kenapa nggak GoSend ya, misalkan ya. Nah itu harus keluar nanti berdasarkan studi, misalkan ya. Kalau GoFood itu memang di Subang paling banyak yang digunakannya, gitu kan dibanding misalkan GoSend misalkan. Nah, Fahmi baca ternyata GoSend tuh banyak di Subang misalkan ya udah ganti misalkan ya jadi kita tahu misalkan ya kita karena semakin banyak yang diambil nanti datanya ya kalau kalau semakin banyak yang menggunakan jadi harus tahu dulu Fahmi eh, yang di Subang itu ya penggunanya itu untuk Gojek itu apa sih GoFood, GoSend, GoPay atau apalah ya. Harus tahu dulu baru dijabarkan. Ini ya, lalu untuk di si GoFood-nya itu jalan jenis apa? Jangan semua juga, tuh kan jenis untuk kecepatan layanan. Nanti kan jadi parameter ya mengambil datanya. Kecepatan layanan apa? Misalkan ya. Kecepatan layanan misalkan dia lebih cepat sampai. Nah, layanan GoFood itu yang paling ini apa? Lihat ya, dilihat di fiturnya kecepatan, kelengkapan toko kulinernya atau apalah ya. Itu harus berdasarkan dengan studi atau paper ya, referensi. Jangan menurut saya kayaknya GoFood nih yang paling banyak di Subang dipakai. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi harus misalkan berdasarkan referensi ya, berdasarkan data bukti. Gitu ya. Itu jelas, Pahmi? Jelas, Pak, jelas, jelas. Nah, ya gitu. Ini referensi saya aja nih, misalkan ya. Oh, cari lagi yang chatting. Jangan terlalu banyak dan terlalu luas ya, pusing sendiri nanti. Ya, siapa? Oke, ya. Berikutnya, ya tadi kan menggunakan uji apa di sini. Misalkan yang Pahmi, kita bisa gunakan uji. Di sini ada kelompoknya nggak? Nggak ada ya. Datanya apa? Nominal, ordinal, misalkan ya. Atau eh, eh, jenis data apa nih? Tadi kan sudah ada tuh barangnya. Kita mau cari aktivitas. Berarti di sini ada berapa variabel? Makanya satu efektivitas dan efisiensi ya itu dua. Lalu dua variabel ya. Lalu di sini aplikasi GoFood untuk kecepatan layanan ya. Berarti kan kecepatan layanannya ya itu berarti dua ya. Nah di sini kan ada dua variabel ya. Jadi efektivitas dan efisiensi itu dipengaruhi oleh kecepatan layanan ya. Tuh, jadi variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya adalah efektivitas dan efisiensi. Lalu variabel X-nya, variabel bebasnya itu adalah kecepatan layanan ya sini. Di aplikasi apa itu mengukurnya di aplikasi GoFood ya. Di area mana? Di area Subang, Kecamatan Jalan Cagak misalkan ya. Jangan sekota, sekabupaten. Wah, banyak nanti Fahmi kebayang kalau misalnya tadi videonya cuma Subang doang. Berarti kan satu Subang tuh harus ada sampelnya. Tiap kecamatan misalkan ya.
Jadi harus ada studi juga Fahmi nanti di mana kira-kira yang paling banyak pemakaiannya ya. Apakah di Jalan Cagak saja, ya Kecamatan Jalan Cagak, Kecamatan Subang, Kecamatan Cijambe atau apalah ya. Itu daerah yang mudah aja. Tuh, ya. Baik, untuk berikutnya kita lihat analis komparasi yang tadi ya sudah jelas. Sini kalian bisa baca. Dah, ya sampai sini dulu ya. Sampai di sini dulu ya kita lihat ya. Sekarang ke parametrik itu mungkin lebih berat ya kalau ini. Nih ya sedikit lah untuk analisis parametrik. Ya. Berikutnya adalah tadi kan sudah korelasi ya, sudah komparasi. Nah, sekarang analisis teknik, statistik, parametrik ya. Parametrik. Di samping teknik analisis data di atas, terdapat dua kelompok analisis statistik ditinjau dari bentuk parameternya, yakni statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya. Jadi populasinya harus berapa, itu kan ada syaratnya. Seperti data berskala interval dan terdistribusi normal. Ya. Sedangkan statistik non-parametrik adalah analisis statistik yang tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Ya. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan statistik parametrik harus ditinjau terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya, gitu ya. Ya tergantung juga tujuan penelitiannya. Ya. Ini ya analisis teknik statistik parametrik ya. Persyaratannya apa aja? Persyaratan yang biasanya harus dipenuhi dalam menggunakan statistik parametrik itu meliputi ada 9 nih ya. Sampelnya diambil secara acak atau random ya dari sebuah populasi. Lalu datanya berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Ini harus kuantitatif ya berupa angka. Lalu yang ketiga data terdistribusi normal. Artinya data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal ya. Pengujiannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan chi kuadrat ya atau Kolmogorov, Smirnov ya banyak nih. Kurtosis misalkan ya atau Yarkowiak test yang biasa umumnya kita gunakan chi kuadrat ya, itu ada rumusnya ya. Nah, ada hubungan yang keempat adalah ada hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi harus nyambung ya si variabel linear dan variabel terikatnya. Artinya hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear atau garis lurus. Bukan kuadratrik atau kubik atau lainnya. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji F. Itu ini ya. Atau Ovid test atau uji polinomial ya. Lalu yang kelima tidak terjadi heterogenitas ya, artinya variance error ya yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi tersebut haruslah bersifat homogen atau sama untuk setiap nilai x-nya. Pengujian dapat dilakukan dengan pak test, Gleiger test ya. Ini banyak di sini atau yang umum adalah Rosperman di sini ya. Itu pakai SPSS itu ada. Tidak terjadi polinearitas ya atau multikoreanaritas. Artinya tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antar variabel bebasnya gitu. Ya tidak ada hubungan secara langsung antar variabel bebas. Pengujian dapat dilakukan dengan analisis korelasi regresi atau tolerance atau VIF ya, variance inflation factor. Lalu yang ketujuh, tidak terjadi autokorelasi, artinya error yang terjadi murni berasal dari garis regresi dan bukan berasal dari error pengamatan orang lain, pengamatan yang lain. Pengujiannya adalah dengan Waston test. Lalu yang 8 adalah ada homogenitas variance, artinya varians antara kelompok satu dengan kelompok yang lain haruslah bersifat homogen atau sama.
Pengujiannya dapat dilakukan menggunakan Bartlett test ya atau Laffer test. Ini sudah ada sih, udah ada rumusnya, jadi mudah ya. Ada homogenitas regresi, artinya koefisien garis regresi antara kelompok haruslah bersifat sama. Pengujiannya dapat dilakukan dengan uji F untuk kesamaan koefisiensi regresi. Nah, tidak semua teknik statistik parametrik harus dipenuhi semua persyaratan di atas. Namun, setiap jenis teknik analisis memiliki persyaratan yang berbeda. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk masing-masing jenis teknis analisis dan jenis teknik analisis dapat dilihat pada tabel 3. Ya, ini syaratnya ada di tabel ini. Dia misalkan ya persyaratan dan penggunaan teknik analisis parametriknya. Alat analisisnya di sini jenis alatnya adalah korelasi dan regresi linear sederhana. Ini kan kalau regresi linear itu berarti kan dia lebih dari 2 variabel ya. Nah, persyaratan yang harus dilakukan adalah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Lalu misalkan menggunakan jenis analisis korelasi dan regresi linear berganda. Nah, di sini adalah variabelnya berjumlah lebih dari 2. Ini ya, variabelnya itu lebih dari 2 ya. Kalau ini kan 1 sampai 2 lah linear sederhana. Kalau ini lebih dari 2 ya. Berarti syaratnya itu ya 1 sampai 6 harus dikerjakan, harus dihitung. Lalu uji T dan ANOVA ya. Jenis uji T dan ANOVA. Persyaratannya itu adalah 1, 2, 3, dan 8 ya. Dari yang ini ya, syarat yang ini nih, 1, 2, 3, dan 8. 1, 2, 3, dan 8 nih. Itu nanti ini sudah ada rumusnya kok, banyak kalau di SPSS itu ada. Mau pakai regresi linear berganda ada rumusnya ya. Itu sih intinya. Mau pakai ANOVA atau t-test juga uji T ada rumusnya. Kalian tinggal masukin aja hasil kuesioner kuantitatifnya, angka-angkanya. Lalu analisis covariance ya, lebih dari 2 variabel ya, atau ANOVA ya. Tuh, kerjakan syaratnya itu adalah 1, 2, 3, 8, dan 9. Nah, untuk data yang bersifat time series ditambah syarat nomor 7 harus ada ya. Data time series itu misalkan absensi, jam, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang tidak boleh diabaikan. Kejelian dan ketelitian dalam melihat permasalahan dan jenis data yang diperoleh sangat diperlukan untuk dapat menentukan jenis analisis yang paling tepat. Tuh, kan ya? Ini, lihat nih ya. Menentukan jenis analisis yang paling tepat. Ya, apa saja sih melihat permasalahan ya. Ya, melihat permasalahan dan jenis datanya. Nah, makanya harus jelas masalahnya di mana, jenis datanya mau diambil apa, ya itu. Lalu juga kesalahan dalam memilih teknik analisis akan berakibat fatal nih. Ya, kesalahan dalam memilih teknik analisis ya akan berakibat adalah pengambilan kesimpulan. Nah, ini harus dihindari ya. Makanya harus jelas dulu tadi kan permasalahannya di mana gitu, jenis datanya apa ya, yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, sebelum menentukan teknik analisis apa yang harus dipakai, perlu kembali ke jenis hipotesis yang akan diujinya ya. Ya, jenis hipotesis yang akan diujinya. Apakah deskriptif, komparatif, atau korelasional. Jika sudah diketahui selanjutnya acak jenis data yang diperoleh dari tiap variabel yang diliti. Apakah datanya kuantitatif atau kualitatif? Jika sudah ditemukan, baru menentukan teknik analisisnya yang digunakan. Dah.
itu saja ya untuk hari ini. Semoga bisa kalian dapat pahami. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Halo, ada pertanyaan tidak? Ya. Silakan, Fahmi, ada pertanyaan tidak? Aman, Pak.